Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan pelajari bahasa Indonesia tema 7 sub 4 tentang kebersamaan di tempat wisata. Apa yang kita pelajari? Tunggu. Baiklah. Nah, sekarang kita akan pelajari sebuah dongeng. Nah, kalian dengarkan. Budalia membacakannya dongeng di halaman 166 di buku tematik. Baik. Nah, kisah ini adalah asal-usul Surabaya, ya. Dahulu kala di lautan luas terjadi perkelahian antara ikan hiusura dan buaya. Nah, mereka itu berkelahi hanya karena apa? Karena menurut mangsa saja gitu. Nah, kedua-keduanya ini sama-sama kuat, sama-sama tangkas, cerdik dan sebagainya. Nah, untuk agar tidak terjadi perkelahian, mereka bersepakat antara ikan hiu, sura dan buaya. Sura berkata, aku bosan terus buaya berkelahi, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Kata buaya, aku juga sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Kata sura, baiklah, untuk mencegah berkelahi gini, aku punya sepakatan ya, aku punya pendapat nih, kamu kalau kita ingin tidak berkelahi, maka akan dibuat suatu aturan. Nah, aku ya pembagian daerahnya di air, kata sura, ikannya sura, ya, jadi semangsa yang ada yang aku mangsa adalah di dalam air, sedangkan buaya adanya di darat, ya. Mereka akhirnya bersepakat untuk dan menyetujui ya buaya ini gagasan dari ikan sura agar mereka itu membagi ya daerah kekuasaannya, daerah mangsanya itu masing-masing di air dan di daratan. Maka dengan seperti ini mereka akhirnya menghormati wilayah masing-masing. Namun apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah pada suatu hari ikan hiu sura ini mencari mangsa di sungai. Nah, hal ini memang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Nah, mula-mula memang tidak tahuan. Tapi lama-kelamaan pada suatu saat buaya mengetahui dan memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Akhirnya buaya berkata, "Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang kamu buat gitu? Yang kita buat bersama, mengapa kamu memasuki ya, kamu berani memasuki sungai di wilayah kekuasaanku?" Kata sura, aku melanggar kekuasaanmu, aku melanggar kesepakatan gitu. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Kata buaya, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu daerah kekuasaanku, kata buaya. Kata sura, tidak bisa. Aku tidak pernah bilang ya kalau di air itu hanya di air laut saja, tetapi juga air sungai. Kata buaya, kau sengaja ya mencari gara-gara ya sura. Akhirnya kata sura, tidak. Aku kira alasanku cukup kuat. Aku memang di pihak yang benar. Kata buaya, kau sengaja mengakaliku ya. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Akhirnya sura, aku tidak peduli kau bilang aku bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut itu adalah kekuasaanku. Karena memang mereka ikan sura dan buaya ini tidak ada titik temu ya, tidak ada yang mengalah, makanya mereka bertarung ya. Jadi buaya menggigit ikan hiu sura, ekornya ya digigit, buaya juga digigit oleh ikan hiu. Nah itu jadi mereka bertarung sangat keras ya, seru, dahsyat ya pertarungannya antara buaya dan ikan hiu sura. Akhirnya mereka kembali ke lautan ya. Siapa yang kembali? Ikan hiu sura kembali ke lautan ya, karena putus asa ya. Ikan sura itu sebenarnya karena sudah digigit ya, hampir putus asa, dia kembali ke lautan. Nah, buaya puas setelah dapat mempertahankan daerahnya. Nah, itulah pertarungan antara ikan hiu sura dengan buaya itu dinamakan Surabaya. Kalau masyarakat itu karena berkesan ya dari
kisah itu. Masyarakat itu melambangkan, jadi menggambarkan di kota Surabaya itu kalau di tengah-tengah alun-alun itu ada gambar ikan hiu sura dan buaya sedang bertarung. Oke ya. Nah, paham ya? Jadi itu adalah kisah dari kisah atau dongeng dari asal usul Surabaya. Kalian tahu Surabaya mana? Jawa Timur ya, kotanya ada di Jawa Timur. Oke, baik. Nah, di sini apa sih yang akan kalian pelajari? Nah, ternyata yang kita pelajari dalam sebuah dongeng itu adalah kalimat sapaan, kata sapaan di dalam dongeng. Nah, kalian tadi baca ya, tentunya mendengarkan ya. Nah, di sini ada kalimat, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Nah, buaya ini adalah kata sapaan. Kata buaya, aku juga surah. Nah, surah ini adalah kata sapaan. Nah, untuk mencegah perkelahian di antara kita. Ini kalimat ya. Nah, kita ini adalah kata sapaan. Hai surah, surah juga kata sapaan. Kau sengaja mencari gara-gara surah. Nah, surah juga kata sapaan. Oke. Nah, itu tadi adalah kalimat sapaan di dalam sebuah dongeng. Nah, kita ternyata selain kita mengetahui kalimat sapaan di dalam sebuah dongeng, kita bisa juga menjawab dari teks dongeng atau teks bacaan tadi ya. Nih contohnya, pertanyaannya adalah mengapa surah dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya, nah ini hanya sebagai latihan ya, di rumah latihan saja ya, tidak perlu dikirim ke GCR latihan. Kalian coba jawab latihan ini ya. Oke, paham? Baik, gampang, insya Allah kalian cari ya di bacaan tadi. Nah, selain itu kalian juga bisa menulis kalimat sapaan ya, selain dari dongeng tadi ya. Bisa sendiri nih, contohnya ada. Contoh kalimatnya, selamat pagi Bariah, mana kata sapaannya? Itu adalah Bariah. Bariah ini adalah kata sapaan. Joko, tolong letakkan. Joko, tolong letakkan buku di atas meja. Joko ini adalah kata sapaan. Aku akan pergi ke bioskop. Asep, Asep ini kata sapaan. Madin, maukah kamu bermain bersamaku? Madin ini adalah kata sapaan. Aku tidak akan melupakan jasa kalian. Kalian di sini adalah kata sapaan. Oke, paham? Oke, teman-teman, anak-anak sekalian paham ya? Nah, alhamdulillah ya. Tadi adalah pelajaran kita tentang dongeng asal usul Surabaya. Yang kedua, kalimat sapaan dalam sebuah dongeng. Yang ketiga, kita bisa menjawab pertanyaan dari sebuah dongeng atau teks bacaan. Ya, bisa menjawab ya kalimat pertanyaan dari sebuah bacaan. Yang berikutnya adalah kita bisa juga menentukan sebuah kalimat mana kata sapaannya. Nah, sekarang tugas kalian hanya membaca dongeng tadi ya, dengan intonasi yang baik dan benar dan juga ejaan yang tepat, dan kirimkan audionya ke GCR. Oke, tugasnya aja di GCR. Siap? Paham? Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.